Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga senantiasa sehat. Jika ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi listrik statis bagian yang kedua. Pertama kita akan belajar tentang medan listrik. Kalau sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang gaya listrik, ya, tentang muatan-muatan listrik. Ada muatan listrik negatif yang disebut dengan elektron, muatan listrik positif yang disebut dengan proton, ya, ataupun benda yang tidak bermuatan atau disebut dengan neutron. Sekarang kita akan pelajari apa sih yang dimaksud dengan medan listrik, ya. Jadi medan itu secara bahasa artinya daerah di sekitar, ya. Misalkan medan perang, ya, berarti daerah di sekitar peperangan, ya. Begitu juga dengan medan listrik, yaitu daerah di sekitar muatan listrik. Atau bahasa lainnya ruang, ya. Boleh ruang, boleh daerah, ya. Jadi ruang atau daerah di sekitar muatan listrik. Tapi ada syaratnya, itu syaratnya masih dipengaruhi oleh gaya listrik, ya. Sama misalkan kalau medan peperangan, ya, itu daerah di sekitar peperangan yang masih ada pengaruh dari peperangan itu, ya. Kalau daerahnya jauh dari peperangan berarti disebut bukan medan peperangan, gitu ya. Sama juga dengan listrik. Ya, jadi gampangnya ketika ada benda uji bermuatan listrik Q kecil, ya, diletakkan kepada benda bermuatan listrik Q besar. Ya, jika benda uji Q mendapatkan gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik itu benda bermuatan Q. Maksudnya gini, ya. Jadi kalau ada muatan uji Q kecil didekatkan ke muatan listrik Q besar, kemudian Q-nya mendapatkan gaya, ya, baik itu gaya tolak menolak ataupun gaya tarik menarik, maka di tempat itu terdapat medan listrik, ya. Tapi kalau Q-nya tidak mendapatkan gaya apa-apa, ya, diem aja, nggak ditolak, nggak ditarik, gitu ya, maka di daerah itu atau di titik itu tidak terdapat medan listrik. Nah, ini gambarannya, ya. Jadi ini muatan Q besar, ini muatan Q kecil, ya. Di sini ada medan listrik, ya. Medan listrik disimbolkan dengan huruf E besar, ya. Kalau gaya listrik kan F besar, kalau medan listrik E besar. Berarti di titik ini ada medan listrik, ya. Kalau seandainya dijauhkan pun juga ada medan listrik. Hanya dia, ya, semakin jauh dari benda, ya, bermuatan Q, maka pengaruhnya semakin kecil, ya. Jadi semakin kecil. Iyalah, makin jauh makin kecil, gitu ya. Baik. Jadi berbanding lurus, ya, antara medan listrik dengan gaya listrik. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah garis-garis gaya listrik, ya. Garis-garis listrik ini adalah medan listrik, garis-garis yang menggambarkan, ya, adanya medan listrik, ya. Jadi ini kalau ada muatan listrik maka di sekitarnya kan ada medan listrik. Nah, itu digambarkan melalui garis, ya, garis khayal, sebetulnya nggak kelihatan, ya. Jadi garis khayal, ya, yang sifatnya garis lurus, ya, yang menyebar ke segala arah. Jika dia muatannya positif, maka arahnya itu keluar, ya, nih panahnya keluar atau menjauhi, ya, menjauhi dari muatan. Tapi jika muatannya negatif, maka arah panahnya dia ke dalam atau mendekati dari muatan listrik. Itulah, ya. Oke, berikutnya adalah pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Nah, ini polanya. Jadi kalau di sini positif keluar, satunya lagi negatif, ya, dia masuk, maka dia polanya begini, ya. Kalau yang tengah-tengah mah enak, langsung lurus, nggak melengkung, ya. Jadi dari positif ke negatif. Tapi kalau yang agak melengkung, ya, dia tetap nyambung, ya, dari positif keluar, dari negatifnya masuk, jadi nyambung, gitu. Bagaimana dengan contoh yang lain, misalkan positif dengan positif. Nah, begini gambar polanya, masing-masing keluar atau menjauhi. Bagaimana dengan kalau negatif dengan negatif? Nah, ini berarti masuk, ya, dan tolak menolak juga sama. Jadi tidak ada yang saling berhubungan, ya, seperti dengan gambar yang pertama ini, ya. Oke.
Ya, berikutnya kuat medan listrik. Jadi kuat medan listrik ini untuk mengetahui berapa sih besarnya angka dari medan listrik, ya. Nah, untuk mengetahuinya sebetulnya rumusnya sederhana ini ya, yaitu adalah gaya listrik dibagi dengan muatan ujinya ya, yang Q kecilnya, ya, bukan yang Q besarnya. Nah ini ya. Nah ini kan K kali Q kecil bagi R kuadrat ini kan sama dengan F ya, ya, ini sama dengan F ya. Oke. Nah tinggal ininya adalah Q kecil atau muatan uji. Sehingga nanti bisa dicoret nih antara Q kecilnya, coret atas bawah ya. Sehingga tinggal apa? Tinggal K kali K ya kali Q dibagi dengan R pangkat 2. Oke. Ini rumusnya jadi ya, rumus akhir. Jelas ya, insya Allah ya. Kalau apa sih keterangan-keterangan ini dia ya. Jadi E itu medan listrik, Q itu muatan sumber, Q kecil muatan uji, R jarak dari benda, F itu gaya listrik. Ya, kita belajar sekarang elektroskop. Jadi kalau ditanya apa itu elektroskop, ya jawaban sederhana ini ya, alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Ya, sebetulnya ini tujuan yang kedua ya, atau definisi yang kedua ya. Yang pertama itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya muatan listrik pada benda. Ya, jadi ini kalau ada benda, dia punya muatan listrik nggak sih, gitu ya? Atau bendanya bermuatan listrik apa, gitu ya? Dia ada atau enggak adanya ya, itu bisa dilihat dari elektroskop. Baru tujuan yang kedua, setelah dia tahu ada muatan listrik, maka kita bisa tahu jenis muatan listriknya apa ya. Nah ini bagian-bagiannya ya, ada yang disebut dengan kepala elektroskop ya, ada yang disebut dengan konduktor, daun elektroskop, dinding kaca. Ini kepala yang di atas ya, kepala yang di atas ya, kemudian konduktor ya, ini konduktor. Ini bahannya biasanya adalah bahan-bahan konduktor ya, bisa kuningan, bisa tembaga gitu ya, tapi sering dipakai tembaga ya. Kemudian daun elektroskop, nah ini dia, ini daun elektroskop. Kalau dalam alat yang sederhana bisa menggunakan aluminium foil ya. Dari mana aluminium foil? Banyak ya, di bungkus rokok ada, atau beli misalkan juga ada di toko-toko ya, di Tokma dan sebagainya. Nah ini alat yang agak bagus nih, dindingnya kaca. Sebetulnya bisa juga dibuat dengan menggunakan botol ya, botol bekas minuman ya, botol aqua misalkan ya. Itu nanti bisa diakalkan ya, atau diakalin. Oke. Bagaimana sih prinsip kerja elektroskop? Nah ini dia ya. Secara umum pertama, pada saat elektroskop netral, daun elektroskop tertutup. Nah ini dia. Jadi daun tuh bisa membuka, bisa menutup. Kalau dia belum diapa-apain, maka daunnya tertutup dalam kondisi yang netral ya. Kemudian pada saat elektroskop bermuatan, daun terbuka. Pada saat elektroskop bermuatan, nah ini ketika elektroskopnya buatan, maka daunnya terbuka. Jadi kalau ini didekatkan oleh benda yang bermuatan, ya maka muatan terbuka. Gitu ya. Gambaran umum ya. Ya, ini contohnya ya, kita pelajari. Oke, ini dia. Kita ulang dulu deh ya. Kita ulangi dulu berarti. Oke. Jadi ini misalkan awal benda netral ya. Ini ciri netral tadi apa? Daunnya itu tertutup ya. Jadi kalau daunnya tertutup maka di netral. Kemudian didekati oleh benda positif ya. Nih positif semua kan. Nah, ketika didekati oleh positif, maka elektron yang tadinya sini netral, misalkan positifnya ada satu-satu ya, maka si elektronnya ini dia naik ke atas semuanya, sehingga yang tersisa di bawahnya tinggal yang positif ya. Nah, kemudian kita klik dulu ya biar jelas ini ya. Ketika kepala elektroskopnya kita pegang dengan tangan, itu artinya di kegroundkan ya. Jadi maka elektron dari bumi mengalir menuju elektroskop. Jadi sini elektron yang ngalir terus ya menuju elektroskop ya. Dan daun elektroskop membuka. Kenapa daunnya membuka? Karena di sini kan tadi ada positif negatif ya. Si elektronnya nih ketika disentuh dia ngalir ke bumi. Jadi habis yang di bawahnya, yang di daun tinggal positif. Ya karena positif dengan positif maka saling tolak menolak atau membuka. Jadi nah ya, jelas ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah ini dia. Jadi ketika udah disentuh maka elektroskopnya kita cabut lagi, dia sudah bermuatan negatif. Ya. Tapi ingat ini masih sifatnya sementara ya. Jadi sifatnya tidak terus menerus, tetapi sementara. Nah kita belajar sedikit fenomena kilat ya. Nah ini kilat. Ulangi dulu. Oh, tadi ya. Ini sudah kejauhan ya. Oke. Nah ini dia. Ya, sip. Oke. Jadi ini prinsip penangkal petir ya. Ketika ada petir ya, maka si elektron ini ya akan mengalir ke besi atau konduktor lah penangkal petir ya. Kemudian nanti disalurkan melalui kabel ya, kemudian dihubungkan ya ke dalam tanah. Jadi si elektron ini mengalir tanah. Sebesar apapun energi yang dimiliki oleh petir, ketika ada penangkal petir maka dia akan akan mengalami eh, pemisahan ya. Jadi elektronnya ngalir ke bawah semua. Demikian pembelajaran listrik statis bagian kedua pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan pelajari. Kalau ada yang kurang paham, silahkan diputar ulang lagi videonya. Jika masih belum paham juga, silahkan boleh bertanya langsung ke Bapak. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Selamat belajar ya nak ya. Tetap jaga kesehatan, juga tetap jaga semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.